Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 74. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia markiper. Mari kita periksa. 1. Bentuk aljabar. 1. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Gunakan aturan penulisan aljabar. Nah, di sini ada 8 soal yang harus kita nyatakan dalam bentuk aljabar. Dan ingat, nanti harus menggunakan aturan penulisan aljabar ya. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, X kali 5. Nah, menulis dalam bentuk aljabar menggunakan aturannya itu, tanda kali ini tidak usah dicantumkan. Ya, jadi langsung saja X kali 5 kita tulis sebagai 5X. Harus angka dulu baru hurufnya ya, harus bilangannya dulu baru variabelnya. Menjawabnya seperti ini, Dek. Ini ya soalnya ya, X kali 5. X itu yang ada keritingnya begini, kalau kali ini Kak Sari nulisnya yang straight ya, lurus gitu. Ini bacanya X kali 5. Menggunakan aturan aljabar, penulisan aljabar langsung aja gini, 5X gitu ya, tidak usah mencantumkan tanda kali. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, negatif 1/4 kali A. Ini juga sama, kalinya nggak usah ditulis, jadinya kayak gini. Kita tulis dulu negatif 1/4 kali A. Ini kalau dirubah menjadi negatif 1/4 A. Gitu aja. Langsung tanpa tanda kali. Oke, lagi untuk nomor 3, dalam kurung X min Y kali 6. Sama juga, ini juga gitu ya, tanda kalinya kita hilangkan. Coba kita tulis dulu soalnya. Dalam kurung X min Y kali 6. Nah, ini merubahnya seperti ini. 6 dulu, langsung dalam kurung ini X min Y gitu. Ya, angka 6-nya memang harus ditulis di depan, nggak boleh ditulis di belakang sini. Itu menurut aturan penulisan aljabar. Oke. Nah, sekarang lanjut ke nomor 4-nya. Negatif 1 kali X kali Y. Oke, kalau negatif 1, ini yang kita ambil adalah tanda negatifnya saja. Angka satunya nggak usah ditulis ya. Ini lagi-lagi menurut aturan penulisan aljabar. Jadi negatif 1 itu kita ambil negatif saja. Langsung X, Y. Nah, begini maksudnya. Coba, ini kan aslinya negatif 1 kali X kali Y. Jawabannya adalah menjadi negatif langsung X langsung Y. Gini deh penulisan aljabarnya ya. Angka satunya nggak usah ditulis, tanda kalinya juga tidak usah ditulis. Tinggal negatif X, Y. Udah gitu. Oke, lanjut nomor 5. Y kali 4 kali Y. Nah, ini nanti yang ditulis dulu adalah angka 4-nya. Kemudian langsung huruf Y-nya. Karena Y-nya 2 kali, ini kita jadikan pangkat. Berarti Y pangkat 2. Karena Y-nya ada 2 kali. Kita tulis dulu soalnya ya. Y kali 4 kali Y. Penulisannya seperti ini. 4 Y pangkat 2. Oke, karena Y-nya ada 2. Nah, makanya dia Y pangkat 2. Angka 4-nya harus ditulis di depan. Ditulis duluan. Lanjut, nomor 6. 2 kali X tambah Y kali 8. Kalau ini berarti gini, 2 kali X-nya nanti kita tulis sebagai 2X, ya kan? Kemudian tambah Y kali 8-nya kita tulis sebagai 8Y. Gitu aja. Seperti ini menuliskannya. 2 kali X atau ini ya, betul ya, tambah Y kali 8. Gini ya. Kak Sari biasakan nulis soalnya dulu nih. Nih, sama dengan 2 kali X berarti menjadi 2X. Kemudian ditambah Y kali 8 adalah 8Y. Gini penulisannya. Oke, lanjut soal nomor 7. A bagi 9. Nah, kalau A bagi 9, dalam aturan penulisan aljabar, tanda bagi ini harus dirubah menjadi bentuk pecahan. Ya, jadi A bagi 9 itu penulisannya menjadi A per 9.
Nih, soal aslinya A bagi 9, kita rubah menjadi A per 9. Jadi bagi dengan per itu artinya sama. Atau A per 9 ini juga boleh ditulis sebagai kayak gini, 1 per 9A. Boleh, ya. Jadi A per 9 boleh ditulis juga 1 per 9A. Yang penting jangan ada tanda bagi titik 2 di sini. Jangan. Bolehnya dalam bentuk pecahan, ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 8. Dalam kurung A plus B bagi 5. Oke. Kita tulis dulu soalnya. Dalam kurung A plus B bagi 5. Nah, ini kan pembagian dengan tanda bagi, titik 2 ya. Kita ganti menjadi pecahan. Begini, A plus B per 5. Boleh begini. Atau bentuk yang lain seperti ini. Sama dengan 1 per 5 dalam kurung A plus B. Nah, ini juga boleh ya. Dua-duanya ini sama benarnya. Yang penting sudah merubah, tidak lagi menggunakan tanda bagi, yaitu titik 2. Tetapi menggunakan bentuk pecahan. Gitu deh ya. Nah, untuk aturan-aturan ini sebenarnya sudah dibahas di halaman ini, halaman 65, 66 dan 67. Kalian bisa lihat di sana untuk lebih jelasnya ya. Kak Sari juga udah bahas. Kalau kamu kesulitan menemukan linknya, minta aja di kolom komentar, nanti aku bantu carikan linknya ya. Nah, sekarang berarti nomor 1 ini udah selesai ya. Kita bisa pindah ke soal berikutnya, nomor 2. Oke, nomor 2. Perintahnya, nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan menggunakan bentuk aljabar. Nomor 1, berat A koper jika masing-masing beratnya 5 kg. Nah, ini menggunakan bentuk aljabar, bagaimana kita menyatakannya ya? Caranya gini, gampang aja. Kita tulis dulu yang diketahui untuk nomor 1. Banyaknya koper ada berapa? Ada sebanyak A. Ini ya, A koper, maksudnya ada sebanyak A koper, A buah. Kemudian berat sebuah koper berapa kilogram? Ini 5 kilogram. Nah, sekarang yang ditanya berat seluruh koper. Berat seluruh koper berarti ya A dikali 5 atau 5 dikali A. Menulisnya dalam bentuk aljabar tanpa tanda kali ya. Berarti langsung aja 5A. Satuannya apa? Satuan berat adalah kilogram ini. Udah gini untuk menjawab soal yang pertama. Jelas ya dek ya. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Banyaknya air yang diterima setiap orang jika X liter air dibagi sama banyak ke 3 orang. Kita tulis dulu aja yang diketahui. Nah, ini yang diketahui banyaknya air berapa liter? X liter tadi ya. Kemudian banyaknya orang yang menerima adalah 3 orang. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya air yang diterima tiap orang. Berarti ya X liter dibagi 3. Menulisnya dalam bentuk aljabar seperti ini. X per 3. Oke, satuannya liter. Gini, nggak boleh dalam bentuk bagi titik 2 kayak gitu, nggak boleh. Harus dalam bentuk pecahan ya. Sudah, kayak gini menjawab soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 3. Banyaknya orang secara keseluruhan jika ada 4 tim masing-masing terdiri dari A orang dan 7 tim masing-masing terdiri A dan B. Nah, ini diralat ini ya dek ya. Ini jangan A dari B, melainkan A dan B orang. Maksudnya gini ya. Pokoknya kita disuruh menyatakan besaran banyaknya orang secara keseluruhan jika ada 4 tim masing-masing terdiri A orang dan 7 tim masing-masing terdiri A dan B orang. Nah, kita tulis dulu aja yang diketahui. Ini dia. Nah, gini, yang diketahuinya ya, nomor 3, ada 4 tim yang terdiri dari A orang dan 7 tim terdiri dari A dan B orang. Yang ditanya banyaknya seluruh orang, berarti ini kita jumlahkan semua. Tetapi cara menulisnya begini, kan ada 4 tim yang terdiri dari A orang, berarti kita tulis 4A, kayak gitu.
Kemudian ditambah yang ini, 7 tim terdiri dari A dan B orang. Kayak gini nulisnya, 7 dalam kurung A plus B. Gini deh, bacanya 4A plus 7 kali A plus B. Satuannya apa? Satuannya orang. Udah segini banyak orangnya nanti. Tinggal diganti-ganti aja ini angka-angkanya ya. Hurufnya maksudnya huruf A dan B, maka nanti akan ketemu banyaknya orang. Kayak gitu. Yang penting kita hanya disuruh menjawab sampai tahap ini saja. Udah selesai ya. Itu tadi soal yang kedua, bagian 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya 3. Saya membeli 5 apel, masing-masing harganya A rupiah. Saya membayar dengan uang pecahan Rp10.000. Besaran apakah yang dinyatakan bentuk matematika berikut ini? 1. 5A rupiah, ini artinya apa? Gitu maksudnya. 2. 10.000 dikurangi 5A rupiah, ini artinya apa? Kita disuruh menyebutkan ya, besaran apakah itu. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Kita jawab untuk yang soal pertama dulu ya, 5A rupiah. Nah, ini menjawabnya begini. 5A rupiah merupakan total yang harus dibayar jika membeli 5 buah apel seharga A rupiah tiap apelnya. Jadi 5 di sini menandakan apelnya sebanyak 5, A di sini menandakan harga tiap-tiap apelnya. Jadi 5A rupiah itu merupakan total yang harus dibayar ya kalau membeli 5 buah apel. Tiap apelnya harganya A rupiah tadi. Gitu. Nah, untuk menjawab soal 3 bagian 1 ini sebetulnya redaksinya atau kalimatnya boleh beda-beda ya Dek ya. Kamu nggak harus sama persis dengan yang Kak Sari buat ini, tetapi intinya saja yang harus sama gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang kedua. Dalam kurung 10.000 kurangi 5A rupiah. Ini merupakan apa gitu kan? Nah, kalau versinya Kak Sari seperti ini. Untuk soal yang kedua, versinya Kak Sari begini ya. Dalam kurung 10.000 dikurangi 5A rupiah merupakan sisa atau kembalian jika membeli 5 apel seharga A rupiah tiap apelnya dengan menggunakan uang 10.000 rupiah gitu deh. Jadi 10 rupiah dikurangi ini ya. Nanti kalau dihitung misalnya 5A ini hasilnya adalah 8.000 gitu. Berarti ya 10.000 kurangi 8.000, kembaliannya berarti 2.000 kayak gitu ya. Tergantung dari tiap apel ini harganya berapa. Bisa dihitung nanti kalau diketahui pada soal. Nah, tetapi kita hanya disuruh mengartikan ya ini. Ya udah, ini artinya. Ini versinya Kak Sari ya, lagi-lagi ya. Kamu boleh berbeda, boleh juga sama. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal di bawahnya, soal 4. Oke, soal nomor 4, perintahnya tentukan nilainya ketika A sama dengan negatif 3. Oke, nomor 1, negatif 4A. Ini nilainya berapa? Tinggal kita ganti aja atau kita substitusi nilai A ini menjadi negatif 3 ya. Nanti menghitungnya gini, negatif 4 kali negatif 3. Menulisnya seperti ini deh yang bagus. Ya, nomor 4 yang bagian 1, A sama dengan negatif 3, maka negatif 4A sama dengan negatif 4 kali A-nya kita ganti ini, negatif 3. Untuk negatif-negatif ini boleh kita pakai kurung ya, nggak apa-apa. Nah, sama dengan, ya udah tinggal dikali aja. Ingat, negatif kali negatif adalah positif. Positif itu boleh nggak usah ditulis. Langsung aja, 4 kali 3 adalah 12. Gini, jadi nilainya adalah 12 ya. Itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, A pangkat 2 ini nilainya berapa? Ketika A-nya bernilai negatif 3. Ya udah, kita masukkan aja. Berarti ini menjadi negatif 3 pangkat 2. Nah, terus dihitung. Menulisnya seperti ini. Ini ya,
A sama dengan negatif 3, maka A pangkat 2 sama dengan, kita ganti A-nya menjadi negatif 3, terus pangkat 2. Nah, negatif 3 pangkat 2 itu artinya adalah negatif 3 kali negatif 3. Sama dengan positif 9. Boleh ditulis 9 saja. Udah selesai. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang ketiga. 5A plus 1. Caranya sama, nanti A-nya ini kita ganti dengan negatif 3 terus dihitung. Nah, begini ya nomor 3-nya. A sama dengan negatif 3, maka 5A plus 1 sama dengan 5 kali A. A-nya kita ganti dengan negatif 3. Boleh pakai gini, nggak apa-apa. 5 kali negatif 3, terus ditambah 1. Hitung deh. 5 kali negatif 3 adalah negatif 15. Terus ditambah 1. Negatif 15 ditambah 1 adalah negatif 14. Selesai. Kayak gini ya, mengerjakan soal 4 bagian 1, 2, dan 3. Yes. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal 5. Oke, ini dia yang nomor 5, perintahnya hitung nilai dari 2x min 3y untuk x sama dengan 10 dan y sama dengan negatif 7. Ini langsung saja kita tulis seperti ini ya dek ya untuk menjawabnya. X sama dengan 10 dan y sama dengan negatif 7, maka 2x min 3y sama dengan, kita ganti x-nya menjadi 10, gini nulisnya, 2 kali 10 ya, dari sini 2x berarti 2 kali 10 dikurangi 3y itu artinya 3 kali y, berarti 3 kali y-nya berapa? Negatif 7. Usahakan kalau negatif pakai dalam kurung ya. Kalau positif gini boleh nggak usah pakai kurung. Nah, sekarang baru dihitung. 2 kali 10 adalah 20. Ini negatif 3 kali negatif 7 adalah positif 21. Ingat kan bahwa negatif dikali negatif itu positif. Sehingga hasil akhirnya 20 tambah 21. Berapa? 41. Udah selesai. Nggak ada yang susah insya Allah ya. Kalau kalian paham maksudnya. Tetapi kalau ada yang belum dipahami, boleh tanya aja di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, untuk soal-soal yang lain, misalnya kamu punya soal dari LKS atau dari guru kalian yang ditulis di papan tulis gitu ya, boleh ditanyakan di dalam grup aja agar lebih leluasa. Cara gabung di grupnya, chat aja di 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ini ada 2, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri mau dimasukkan ke dalam grup yang mana. Gitu ya dek ya. Nah, sekarang karena sudah selesai, Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.